warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jogja Istimewa TV dimanapun Anda berada, selamat datang di acara Cahaya Ramadan Inspirasi Hati Menebar Kebaikan. Bersama saya, Hawa Habibah, yang tentu akan berbincang dengan para narasumber luar biasa dan dengan tema-tema yang berbeda di setiap episodenya. Nah, sudah hadir di studio beliau Bapak Dr. Haji Munjahid MAG. Langsung kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munjahid. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak, dan selalu semangat di bulan Ramadan ini. Sehat dan selalu semangat ya Pak, itu paling Pasti. penting. Nah, hari ini Pak Munjahid kita akan membahas tentang kewajiban membayar zakat mal. Nah, Betul. Masya Allah, ini luar biasa, materi yang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat muslim pastinya ya Pak Betul. Munjahid. Nah, kalau bicara tentang Ramadan, kita nih selalu terlintasnya adalah selain puasa pastinya ya Pak, Iya. tapi juga kewajiban membayar zakat. Iya. Nah, ini apa sebenarnya pengertian zakat itu sendiri Pak Munjahid, dan dasar hukumnya apa sih Pak? Baik Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang zakat Mbak, itu kita harus melihat dari aspek bahasa dulu, kemudian baru istilah. Dilihat dari segi bahasa, zakat itu punya arti bersih, tumbuh, berkembang, dan subur. Itulah barangkali orang yang bayar zakat itu justru hartanya akan menjadi bersih, kemudian tumbuh, berkembang dengan subur, ya, sehingga tidak ada ceritanya orang yang taat bayar zakat itu jatuh bangkrut, itu nggak ada, justru akan semakin kaya dan berkah hartanya. Kemudian kalau dilihat dari aspek istilah Mbak, kita bisa melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1. Di sana dijelaskan bahwasanya zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha, ya, untuk kemaslahatan umum sesuai dengan syariat Islam, ya. Itu zakat, ya. Kalau dasar hukumnya banyak, tentu yang pertama adalah Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah, Perbasnas, Fatwa MUI, lengkap Mbak undang-undang, ya. Kalau kita bicara tentang Al-Quran, di dalam Al-Quran ada 32 ayat Masya Allah. yang berbicara tentang kewajiban bayar zakat. Yang 26 ayat itu perintah membayar zakat selalu didahului dengan perintah untuk menegakkan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Itu jumlahnya 26 ayat. Kemudian yang 6 ayat itu perintah untuk membayar zakat, tetapi tidak didahului dengan perintah untuk menegakkan sholat, ya. Kalau kita bicara hadis Nabi, banyak hadis Nabi yang bicara tentang kewajiban bayar zakat. Misalnya ada hadis Nabi, buniyal islamu ala khomsin. Islam itu dibangun atau didirikan atas 5 perkara, ya. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Yang pertama adalah mengucapkan atau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, ya. Kemudian yang kedua apa? Wa iqamis sholati wa itaiz zakah, ya. Kemudian menegakkan sholat, dan yang ketiga membayar zakat, ya. Kemudian wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan, kemudian wa hajjil baiti, yaitu berhaji ke Baitullah. Jadi dari hadis tersebut jelas membayar zakat itu menjadi rukun Islam yang ketiga, ya. Jadi kewajiban bayar zakat itu sama kuatnya dengan kewajiban untuk menegakkan sholat, ya, nggak ada bedanya, ya. Masya Allah, berarti ini memang kalau berbicara tentang zakat adalah satu kewajiban ya, dan itu Betul. tertuliskan semuanya di Betul. Al-Quran, hadis, bahkan juga di undang-undang Betul. tertuliskan. Nah, ini menarik sekali Pak Munjahid. Jadi Iya. teman-teman atau pemirsa yang ada dimanapun berada bisa bertanya langsung di JITV Pemda DIY di channel YouTube kesayangan kita semua. Nah, Pak Munjahid, kalau tadi sudah dijelaskan secara gamblang tentang zakat, nah apa arti atau perbedaan daripada infak dan sedekah itu sendiri? Baik Mbak, jadi kalau zakat itu hukumnya wajib, ya. Betul. Maka tadi yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha. Tapi kalau infak itu harta yang dikeluarkan oleh seseorang, ya,
atau badan usaha. Jadi nggak menyebutkan muslim di situ. Seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum ya di luar zakat. Jadi harta di luar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Sedangkan kalau kita bicara tentang sodako itu lebih luas lagi, Mbak. Sodako itu harta atau non harta. Artinya sodako itu bisa berbentuk harta, bisa berbentuk tenaga, bisa berbentuk ilmu, bisa berbentuk benda, barang, dan bahkan ada yang sodako dengan senyuman aja bisa, Mbak. Ya. Yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Ya. Jadi sodako lebih luas lagi, Mbak. Ya. Oke, berarti semuanya bisa kalau untuk infak dan sodakoh tanpa harus memandang muslim atau bukan, begitu ya? Betul. Semua orang sebenarnya bisa melakukan sodakoh itu tadi ya, Pak? Betul, Pak. Nah, Pak, kalau misalkan kita terlintas di Ramadan tadi ya, daripada zakat itu, nah zakat, apa pengertian dari zakat mal itu sendiri? Karena Ramadan kita juga sering, Pak, bukan hanya zakat fitrah kan, tetapi ada momentum terbaik di Ramadan yaitu zakat mal. Nah, apa pengertian dari zakat mal, Pak? Iya, zakat tadi saya jelaskan, mal itu artinya harta. Jadi zakat harta. Jadi mungkin ada masyarakat yang dipahami itu zakat ya hanya zakat fitrah itu ya. Padahal selain zakat fitrah itu ada zakat yang justru itu kewajiban bagi seluruh umat Islam, tidak hanya ada di bulan Ramadan saja ya, tetapi semua orang yang sudah mencapai satu nisab hartanya, memenuhi syarat, dia wajib untuk membayar zakat. Jadi zakat mal itu zakat berupa harta benda. Kalau zaman Nabi Muhammad, zakat mal itu ada 5, Mbak. Yang pertama binatang ternak, itu seperti unta, sapi, kerbau, kambing, ya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian hasil pertanian. Hasil pertanian itu bisa berupa buah atau biji-bijian yang mengenyangkan, yang bisa disimpan lama. Contohnya apa? Padi, kurma, gandum, ya. Kalau tomat itu kan cepat busuk ya. Nah, itu nanti kalau dia hasilnya banyak, tidak termasuk zakat pertanian, tetapi nanti zakat penghasilan ya. Kemudian yang ketiga adalah emas dan perak. Emas dan perak itu juga wajib dikeluarkan zakatnya bagi orang yang sudah memiliki emas minimal itu 85 gram emas ya. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau perak itu 595 gram perak wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian ada juga yang namanya zakat barang dagangan. Barang dagangan itu bagi seorang pedagang itu ketika dia dagang itu dicatat mulai dagangnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Nanti setahun yang akan datang barang dagangannya itu ditotal, seolah-olah diuangkan. Kalau ditotal itu jumlahnya bisa senilai 85 gram emas, maka barang dagangan itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian yang kelima itu adalah barang tambang atau barang temuan rikas ya. Barang tambang itu juga wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau barang temuan rikas ya itu 20% harus dikeluarkan. Jadi tinggi sekali karena dia nggak perlu repot-repot bejo dapat, misalnya menggali sumur dia dapat emas ya, katanya harta karun itu ya. Nah, itu dia wajib mengeluarkan zakatnya 20% ya. Gitu, Mbak. Oke, berarti memang sudah ada ketentuannya ya. Haulnya itu berarti kalau zakat mal itu sendiri, Pak Mujahid? Ya, zakat mal itu kalau haul itu artinya setahun. 1 tahun. Iya. Nah, tetapi ada juga orang bayar zakat itu tidak harus nunggu setahun, misalnya kayak pegawai ya, Mbak ya. Iya, betul, Pak. Nah, kayak pegawai ini zakatnya bisa namanya takjil. Takjil itu bisa nyicil atau mempercepat. Seperti istilah takjil puasa ya, buka puasa. Takjil itu kan begitu dengar sirine langsung buka itu dah. Lah, bagi seorang pegawai kalau dia kepengen takjil itu bisa bayar zakatnya itu juga tiap bulan, Mbak. Oh, ya, sebenarnya setahun juga bisa, nanti di akhir tahun dihitung ya. Betul.
Cuman itu juga ada kelemahannya. Kalau membayar zakatnya itu setahun sekali, itu nanti jumlahnya kan banyak sekali. Iya, Bapak. Sehingga kadang-kadang ada orang tertentu yang kemudian merasa berat untuk dipotong hartanya dalam waktu setahun sekali. Karena apa yang dikeluarkan jumlahnya banyak. Tapi kalau per bulan itu kan tidak terasa karena sedikit-sedikit kan itu. Sehingga banyak yang memilih bayar zakat malnya itu bagi pegawai itu adalah tiap bulan, ya. Itu lebih ringan ya katanya. Tetapi tidak masalah juga ketika orang ini kan pinginnya berlomba-lomba di bulan Ramadan karena katanya dilipat gandakan. Nah, apakah itu jadi momentum terbaik, Pak, Betul, untuk Mbak, kita ya. zakat mal? Betul. Memang sebagian masyarakat ya, kebanyakan masyarakat membayar zakatnya itu milih di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Mungkin pertama saya melihatnya itu masyarakat itu ketika bulan Ramadan setelah beberapa hari menjalani ibadah puasa, mendengarkan ceramah-ceramah, kemudian memperbanyak ibadah, kan orang itu sering terbuka hatinya, lapang dada, kemudian dermawan, sehingga membayar zakat di bulan Ramadan itu menjadi tidak terasa karena pahalanya berlipat ganda itu, ya, pahalanya berlipat ganda, apalagi hatinya sudah dibuka, ya, sudah belajar ilmu, kajian, mendengarkan ceramah, kultum dan lain sebagainya, sehingga terbuka dan merasa menikmati ketika membayar zakat di bulan Ramadan, Pak. Ya. Itu, jadi tidak masalah juga ya, Pak. Tidak ada masalah, ya. lebih baik ya. Lebih baik. Ya. Nah, Pak Mujahid, tetapi kan kalau kita bicara tentang tadi ya ada banyak macam yang harus kita zakatkan di harta kita. Nah, tapi dalam perkembangan ekonomi hari ini bentuk kekayaan itu kan sudah beragam. Iya. Ada investasi, ada Iya. emas digital. Nah, itu bagaimana, Pak? Iya. Cara kita menentukannya atau memperhitungkannya? Iya. Itu kalau dimasukkan zakat penghasilan, Mbak, gampang. Jadi yang penting hasilnya itu selama setahun itu dijumlahkan berapa hasilnya. Kalau hasilnya itu minimal bisa senilai 85 gram emas, maka dia wajib untuk membayar zakat. Artinya sudah mencapai 1 nisab, ya. Walaupun mungkin harga emas sekarang tinggi, tetapi menurut SK yang dikeluarkan oleh Ketua Basnas RI tahun 2026 baru Januari kemarin, ya, itu emasnya tidak harus 24 karat, tapi cukup 14 karat, yang kalau diuangkan itu sekitar 91.681.000 rupiah. Jadi bagi orang muslim yang satu tahunnya punya penghasilan ya minimal 91.681.000 rupiah, dia sudah berkewajiban untuk membayar zakat 2,5%. Oke, baik. Berarti sudah ada ketentuannya ya. Betul. Ini bisa jadi perhitungan untuk masyarakat muslim nih khususnya gitu. Iya. Karena seringkali pada bingung, Pak. Iya. Terus ini sudah masuk kepada kewajiban bayar zakat belum ya? Begitu, Pak Mujahid. Iya. Nah, kalau Pak Mujahid ini kan juga bagian daripada Basnas gitu ya. Betul. Nah, gimana sih peran zakat mal yang dikelola oleh Basnas itu sendiri? Iya, Untuk mengurangi kesenjangan sosial pasti, Pak. tentu ya. Jadi di DIY itu Basnas DIY itu ada 5 program ya. Namanya itu ada DIY Takwa. Itu nanti penyaluran zakat itu diberikan untuk bidang agama. Ada yang namanya DIY Cerdas ya. Itu penyaluran harta zakat untuk membantu fakir miskin di bidang pendidikan ya. Kemudian ada DIY Sejahtera ya. Itu penyaluran harta zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, untuk mengentaskan kemiskinan ya. Ya, itu ada yang sifatnya konsumtif, ada yang produktif ya. Jadi kalau orang yang sudah lanjut usia tidak mungkin untuk produktif ya dibantu walaupun konsumtif, tapi yang masih mungkin untuk bisa produktif ya mereka dibina ekonominya sehingga nantinya dia bisa menjadi muzaki, orang yang berzakat. Kemudian ada namanya DIY Sehat ya, yaitu penyaluran harta zakat untuk membantu bidang kesehatan kepada fakir miskin ya dan orang-orang yang duafa ya. Kemudian yang terakhir itu ada namanya DIY Peduli ya. DIY Peduli itu adalah penyaluran harta zakat atau infak atau sedekah itu untuk bencana alam seperti yang kemarin di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh
itu Basnas DIY itu mengumpulkan dana dikirimkan sana itu jumlahnya sampai 1,38 miliar. Masya Allah, Jadi luar lumayan biasa. Mbak. Dari Jogja sendiri ya itu. Dari Basnas DIY saja. Basnas DIY Kalau keseluruhan lebih banyak lagi, Iya. itu dari Basnas DIY saja itu. 1,38 miliar ya. Iya, 38 miliar. Masya Allah. Itu jadi memang 5 program unggulan dari Basnas DIY dan itu dilakukan setiap tahun begitu ya. Jadi dari perkumpulan yang sudah didapatkan dari Basnas lalu diberikan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat tapi sudah ada garis-garis besarnya yang 5 itu Mbak. Iya. Ya, kalau secara fikih penyaluran harta zakat itu pada 8 asnaf. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil ya. Jadi ada fuqara, miskin ya, kemudian amil, mu'allaf, ada riqab, ada gharim, ada sabilillah, ada ibnu sabil ya. Itu 8 asnaf yang harus yang berhak untuk menerima zakat Pak. Zakat mal, iya Bapak. Terus bagaimana Basnas akhirnya dari 8 itu kan memang sudah pasti terpetakan gitu ya Pak. Nah, terus bagaimana agar masyarakat yang menitipkan hartanya kepada Basnas merasa bahwa ini tersampaikan dengan baik, itu bagaimana Pak? Iya, jadi di Basnas itu ada namanya SIMBA. Apa itu Pak Mujahid? SIMBA itu Sistem Informasi Manajemen Basnas. Jadi harta, zakat, infak, sedekah atau dana lainnya yang masuk ke Basnas itu semuanya terinput di situ, bisa disaksikan oleh setiap orang ya. Kemudian berapapun yang disalurkan itu juga bisa dicek melalui SIMBA dan itu ada datanya, penerimanya siapa, namanya siapa, alamatnya mana, nomor KTP-nya berapa, itu bisa dicek ya. Sehingga kadang-kadang begini Mbak, sering ada Ibnu Sabil yang dia ngaku-ngaku Ibnu Sabil ya. Nah, itu datang ke Basnas itu bisa dilacak itu. Kalau misalnya dia sudah datang di Basnas kota ya, di sana sudah dikasih. Kemudian nanti datang ke Basnas DIY minta lagi, itu nanti dicek melalui SIMBA itu sudah ketahuan. Oh, tadi dia jam sekian itu di Basnas kota ya dan sudah dikasih sekian karena sudah ada catatannya di sana melalui SIMBA itu. Nah, itu pasti dia bohong. Seringkali Pak Mujahid Iya. itu terjadi di Betul. beberapa lembaga gitu ya. Jadi Iya. alhamdulillah Basnas punya aplikasi Betul. yang sangat transparan jadi sehingga bisa terlihat. Nah, Pak Mujahid, kita akan masuk kepada pertanyaan jadi sesi dari pemirsa ya untuk bertanya lewat YouTube kesayangan kita, JITV Pemda DIY. Nah, mungkin bisa kita lihat. Ini nanti akan langsung dijawab oleh Pak Mujahid deh. Ya. Oke, dari izin ya Pak Mujahid, Ya, kita akan silakan. dari @IAP. Pak, gimana pandangan Islam ke orang yang suka nunda atau tidak mau bayar zakat? Nah, Ya. Pak Mujahid, ini jadi PR juga gimana Ya. nih Pak Mujahid? Begini Mbak, karena kita hidup di negara Indonesia ya, negara demokrasi ya. Jadi kalau ada orang yang menunda atau nggak mau bayar zakat, usaha kita ya untuk menyadarkan, berusaha ya. Tidak bisa kita memaksa karena kita di negara demokrasi nanti bertentangan dengan HAM Mbak ya kalau seperti itu. Beda dengan kondisi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada zaman Khulafaur Rasyidin terutama zamannya Abu Bakar, saat itu Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar memerangi 3 golongan, yaitu golongan nabi palsu, golongan orang yang murtad, dan yang ketiga itu memerangi orang yang membangkang dan bayar zakat. Ya, jadi harus dibedakan kondisinya Khulafaur Rasyidin dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita hidup di Indonesia, orang kaya yang nggak mau bayar zakat lalu kita perangi, kita paksa, ya itu nggak Urusannya baik. panjang ya, Iya, Pak urusannya Mujahid. panjang, salah Mbak itu Iya, yang nggak iya. boleh ya. Jadi kita berusaha untuk menyadarkan kepada mereka yang sudah berkewajiban bayar zakat tetapi belum mau atau menunda-nunda ya. Yang namanya menyadarkan itu kan nggak gampang Mbak Betul, ya. betul. Kita ya berusaha untuk memberikan nasihat, untuk memberikan wawasan dan lain sebagainya, kita ajak, kita surati dan lain sebagainya.
Kalau mereka mau ya alhamdulillah, kalau tidak kita nggak punya wewenang apapun untuk memaksa gitu ya. Oke, baik. Tapi ada bentuk sosialisasi dari Basnas sendiri untuk Betul. melakukan itu? Betul Mbak, sosialisasi melalui jalur udara, jalur darat dan lain sebagainya kita lakukan semua. Kita datang ke kantor-kantor instansi pemerintah, ke organisasi, ke ormas, ke masjid, musola, kemanapun masyarakat membutuhkan kami siap datang ya. Itu yang darat ya. Kemudian yang udara bisa melalui televisi, melalui radio, melalui YouTube, melalui medsos dan lain sebagainya ya. Kemudian juga melalui spanduk-spanduk, kemudian baliho dan lain sebagainya, itu kita lakukan semua Mbak, nggak ada yang tidak ya. Ya tetapi masyarakat itu banyak ya, tentu ada yang mereka itu membaca, ada yang tidak dan lain sebagainya gitu ya. Ya memang kembali lagi kesadaran kita masing-masing ya Pak, sebagai Betul. umat muslim. Yang penting Betul. Basnas sudah melakukan kerja nyata gitu ya. Kita Betul. sudah melakukan sosialisasi, Iya. baik tadi laut, udara, semuanya Betul. ya Pak, darat kita juga ya. tempuh semua itu. Gitu sudah tempuh gitu. Iya. Ya betul. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Dari @merapi 5428, seorang pedagang mengalami kerugian di akhir tahun. Apakah tetap wajib membayar zakat, Pak Munjahid? Oh iya, begini, kalau dia mengalami kerugian di akhir tahun, artinya sebelum masuk setahun dia sudah mengalami kerugian, maka dia tidak wajib zakat ya. Tadi yang wajib zakat itu kan hartanya bertambah, sehingga sampai 1 tahun itu kalau di total itu nilainya minimal 85 gram emas ya, itu dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau dia rugi, bangkrut, malah mengeluarkan itu gimana ya, tidak ya. Tapi misalkan Pak, sudah di akhir sebenarnya masih ada, itu Iya. sudah memenuhi 85 gram gitu. Iya. Tetapi kalau dizakatkan nanti takutnya tidak bisa untuk kulaan atau apa, begitu gimana Pak? Ya, itu namanya keyakinan, Mbak. Jadi kita harus yakin sebagai umat Islam bahwasanya Allah mewajibkan zakat itu bukan untuk merugikan kita. Jadi syariat Islam yang diberikan kepada kita itu kita yakini itu ada keuntungan dan kebaikan buat kita. Artinya apa? Kaitannya dengan zakat ini, kita yakin bahwasanya bayar zakat, infak, sedekah itu tidak akan mengecilkan harta kita, tidak ada mengurangi harta kita. Tidak ada ceritanya Mbak yang namanya orang bayar zakat itu jadi bangkrut, itu nggak ada. Iya betul. Justru sebaliknya, orang-orang yang rajin bayar zakat, infak, sedekah yang konsisten itu justru hartanya akan berkembang secara maksimal ya, dan hartanya bersih ya, tidak ada kotorannya. Jadi sebenarnya mengeluarkan zakat itu seperti mengeluarkan kotoran, Mbak. Kalau kita nggak mengeluarkan zakat, itu ibarat harta kita itu ibarat ingkung ya. Tahu ingkung ya, Mbak Iya, ya? Pak. Ingkung itu ayam utuh yang dimasak itu masak ayam tapi kotorannya nggak dibuang dulu. Kemudian bulu-bulunya, kukunya nggak dibuang dulu, langsung dimasak dalam satu wadah, dikasih bumbu, kemudian matang dinikmati. Nah, itu berarti campur dengan kotoran. Oke, baik. Nah, oke. Pak, terakhir Pak Munjahid, apa pesan untuk masyarakat supaya mau nih melakukan yang sudah mampu membayar zakat mal, bagaimana pesan untuk masyarakat? Iya, bagi masyarakat ya, terutama umat muslim ya, bagi yang sudah mampu untuk membayar zakat, artinya sudah mencapai satu nisab hartanya, jangan ditunda-tunda untuk membayar zakat ya. Karena satu, bayar zakat itu akan meningkatkan, mengembangkan harta kita sendiri. Yang kedua, akan bisa mengangkat derajat orang miskin ya. Kemudian dengan bayar zakat itu justru harta kita akan berkembang dengan sangat bagus ya. Tidak ada ceritanya orang bayar zakat itu justru jatuh miskin ya. Kemudian bagi masyarakat ya, kita harus mengetahui bahasanya zakat itu wajib dilaksanakan sebagaimana kewajiban untuk menegakkan sholat. Sehingga banyak dalam Al-Quran itu perintahnya wa aqimus sholat wa atuz zakah. Tegakkan sholat dan bayarlah zakat. Itu artinya kewajiban membayar zakat sama kuatnya dengan kewajiban untuk menegakkan sholat, Mbak Awa. Masya Allah. Jadi memang kewajiban zakat ini bagi umat muslim adalah wajib hukumnya ya Pak. Betul, Jadi seperti betul. sedang tuntutan kita untuk sholat begitu ya Pak Betul, ya. betul. Dan
mari masyarakat muslim dimanapun Anda berada, ketika kita sudah sampai, apalagi kalau kita berbicara tentang zakat mal, sudah masuk di waktu nisab gitu ya Pak, Iya. sudah sesuai, maka kita harus wajib untuk melakukan membayar zakat mal Iya. itu sendiri. Karena dengan kita membayar zakat tidak pernah kita akan kekurangan ya Pak Mujahid, malah Betul. justru Allah tambah dan Betul. Allah bersihkan segala penghasilan kita nih selama Ya. 1 tahun barangkali gitu. Iya. Apa-apa yang mungkin tidak baik. Nah, ini jadi catatan ya. Betul. Nah, ini semoga bisa menjadi pelajaran penting, ilmu penting untuk kita semua, masyarakat Yogyakarta khususnya, kewajiban membayar zakat, dan pastinya di momentum bulan Ramadan ini menjadi salah satu hal baik ya Pak, Betul. untuk kita bisa sama-sama melaksanakan membayar zakat. Nah, itu tadi sesi diskusi talk show bersama dengan Pak Mujahid dari Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa pemirsa untuk terus tonton Cahaya Ramadan di setiap hari Selasa dan hari Kamis di jam 5 sore. Terima kasih atas perhatian dari pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujahid, luar biasa Sama-sama. sekali. Jadi ini kalau sudah sampai di batas harus mengeluarkan, ya harus mengeluarkan gitu ya Pak ya. Iya, Karena betul, orang betul. kebanyakan ini takut kalau misalkan malah uangnya jadi berkurang, nanti mikir besok tuh gimana gitu ya. Uang kita yang justru yang kita sedekahkan saja, karena itu yang masih. Kalau yang kita makan kan jadi kotoran.